Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Ito Yuhiko juga menerima berita itu dengan sangat cepat. Dia masih marah, tetapi setelah mendengar berita itu, dia hampir marah. Dia tidak menyangka begitu berita keluar, keluarga Takahashi akan menjadi sasaran panas. Kini, seluruh kota Tokyo mulai mengejar Kiko Takahashi, yang menganggap Kiko Takahashi sebagai calon orang terkaya di Jepang. Segera biarkan Ito menyadari arti kata-kata Ayu sebelumnya. Jika keluarga Sucipto bersatu dengan keluarga Takahashi, dia pasti tidak akan memiliki masa depan yang cerah. Jika demikian, keluarga itu seolah tidak terluka, namun justru mengalami kerugian yang cukup besar. Dulu, ia mampu menyamakan kedudukan dengan keluarga Takahashi, namun jika kerjasama ini hilang, keluarga Takahashi akan segera meninggalkannya. Saat itu, seluruh aura dalam dirinya akan dirampok oleh Kiko Takahashi. Kerugian tak terlihat hampir tak terukur. Ito Yuhiko, yang sangat bosan, mengurung diri di kamar dan memikirkannya sepanjang sore. Pada akhirnya, setelah malam tiba, dia dengan enggan membuat keputusan dan menelepon keluarga Sucipto untuk mencoba berbicara lagi. Jika tidak berhasil, aku akan langsung menyetujui persyaratan kerjasama 20% dari keluarga Sucipto. Saat ini, Ayu dan Jeffy baru saja selesai makan di restoran berputar di lantai atas hotel. Setelah keduanya kembali ke kamar masing-masing, Ayu akan mandi dulu. Pada saat ini, bel pintu berbunyi, dan dia melihat dari layar LCD bahwa kakaknya sedang mengetuk pintu, jadi dia membuka pintu dengan tangan. Jeffy berdiri di depan pintu, memegang ponselnya, dan berkata sambil tersenyum, "Ayu, kamu adalah dewa." Ito Yuhiko baru saja meneleponku. Ayu bersandar di kusen pintu dan bertanya sambil tersenyum, "Apa yang dia katakan?" Jeffy berkata dengan bersemangat, "Maksudnya dia bersedia untuk mempertimbangkan proposal dan ketentuan kami, tetapi dia masih berharap untuk melakukan pembicaraan tatap muka." "Bagaimana menurutmu?" Ayu berkata, "Aku pikir tidak apa-apa." Telepon dia kembali dan minta dia datang ke hotel untuk berbicara dengan kita besok pagi. Jika pembicaraannya bagus, kami akan bekerja sama dengannya. Kiko Takahashi tidak akan ada di sana. Mari kita bicara lagi. Jika pembicaraan tidak bagus, kami akan langsung menandatangani kontrak dengan Kiko Takahashi. "Baik," Jeffy berkata dengan penuh semangat, "aku akan meneleponnya kembali." Begitu suara Jeffy jatuh, 4 ninja berpakaian hitam tiba-tiba turun dari langit-langit koridor hotel. Ayu dan Jeffy tidak punya waktu untuk bereaksi, mereka sudah tenang. Ayu meraung ngeri, "Siapa kamu?" Salah satu ninja bertopeng berkata dengan dingin, "Nona Sucipto, saya bawahan Pak Ito. Aku ada hubungannya denganmu, jadi tolong bekerja sama." "Apa?" Ayu dan Jeffy sama-sama tercengang. Ayu merasa ngeri, dan berpikir, Ito Yuhiko baru saja menelepon dan berkata bahwa dia akan bernegosiasi dengan mereka lagi. Kenapa dia mengirim ninja ke mereka dalam sekejap mata? Mungkinkah negosiasi ulangnya salah dan penculikan itu benar? Ayu buru-buru berkata, "Kalian, apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Kami baru saja akan menegosiasikan kembali pertemuan dengan Pak Ito. Apa yang sedang kamu lakukan?" Pria itu menyeringai, "Nona Sucipto, tanyakan apa yang harus Anda tanyakan. Jangan tanya apa yang tidak boleh Anda lakukan. Berjalanlah bersama kami. Kami tidak akan membunuh Anda. Tetapi jika Anda ingin melawan, atau menggunakan beberapa trik jika Anda melakukannya, saya minta maaf, aku akan membiarkan kalian berdua mati di Jepang." Ayu menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan berseru, "Kalian sekalian, jika ini tentang uang, kalian dapat berbicara sebanyak yang kalian inginkan. Tidak peduli siapa yang diperintahkan,
Aku bisa memberimu 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat 4 kali lipat harganya. Pria itu mencibir dan berkata, maaf, kami ninja selalu memperhatikan kredibilitas, jadi saya meminta Nona Sucipto dan Tuan Sucipto untuk bekerja sama. Karena itu, dia segera mengedipkan mata pada 2 orang di sekitarnya. Kedua pria itu segera mengeluarkan 2 sapu tangan khusus dari saku mereka. Sejumlah besar ether tumpah ke sapu tangan. Sebelum Ayu dan Jevi bisa berteriak, mereka ditutupi dengan sapu tangan. Segera setelah itu, bau ramuan kimia membumbung di hidung, membuat mereka berdua langsung pingsan. Setelah itu, kedua ninja itu menggendong kedua bersaudara itu di pundak mereka, mengikat mereka dengan kuat dengan tali, dan melemparkan tali menuruni bukit langsung dari jendela kamar hotel, menuntun mereka untuk meluncur ke bawah tanah dari dinding seringan burung layang-layang. Di luar, 2 kendaraan siaga sudah lama menunggu. Setelah ninja berpakaian hitam membawa saudara laki-laki dan perempuan Sucipto yang tidak sadar ke dalam kendaraan, kedua kendaraan komersial itu pergi dari tempat kejadian dengan cepat. Serangkaian penculikan ini benar-benar berlalu, dan tidak ada seorang pun di seluruh hotel yang tahu bahwa anggota Sucipto telah diculik. Yang lebih menakutkan adalah lebih dari selusin orang dari keluarga Sucipto telah diracuni sampai mati di kamar masing-masing saat ini. Itu adalah gas sarin militer yang digunakan oleh kelompok ninja ini yang membunuh mereka. Gas beracun ini adalah senjata kimia militer. Pada tahun 1995, seseorang menggunakan senjata kimia yang sangat beracun ini untuk menyebabkan insiden teroris di kereta bawah tanah Jepang. Setelah gas sarin menyerang tubuh manusia melalui saluran pernafasan atau kulit dan selaput lendir, dapat menyebabkan kematian korban dalam waktu yang sangat singkat, bahkan dosis yang mematikan bahkan hanya 10 mg. Setelah kedua mobil itu melaju dengan cepat dari hotel, pria di dalam mobil itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon, Mr. Matsumoto, orang-orangnya telah ditangkap, dan semua orang di keluarga Sucipto telah meninggal. Di kamar mereka, secara diam-diam kami meninggalkan tanda eksklusif dari keluarga Tenglin. Terima kasih ya sobat semua, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.